Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pasti kabarnya anak-anak hari ini sehat semua ya. Jangan lupa untuk selalu sarapan pagi sebelum melakukan kegiatan. Sebelum kita memasuki pembelajaran 2, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, nanti dengarkan Pak Edu menjelaskan pembelajaran kedua ya anak-anak. Sudah siap ya? Mari kita lihat tampilan yang akan Pak Edu tampilkan hari ini. Ya. Ya, ini anak-anak, kita masuk pembelajaran 2. Menyaksikan pawai budaya membuat Edu semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu ya. Bersama. Ya, misalnya ini, itu gambarnya Edu ya. Pada saat menyaksikan pawai budaya, ya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Itu ada gambarnya tari-tarian, ya, ada rumah adat, ya. Kemudian tugasnya nanti anak-anak ini, temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Ya, bangun datar ya, yang anak-anak nih ya, mana tadi? Ya, nanti kamu jawabannya ditulis langsung. Nih, tulis ini ya. Soalnya temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Nanti dituliskan di sini anak-anak. Ya, dituliskan di kotak itu. Nanti ya tulisnya di buku tulisnya anak-anak. Ya, melihat gambar yang ada di buku itu ya, tuliskan bangun datar yang ada pada gambar di atas ya. Di situ misal ada bangun datar contohnya segitiga, persegi dan lain-lain ya, nanti anak pasti tahu ya. Kemudian bawahnya, apakah segi banyak itu ya? Bentuk berikut adalah segi banyak ini. Bentuk berikut adalah bukan segi banyak ya, ini. Nanti anak-anak bisa untuk ngerti ini. Bentuk berikut adalah segi banyak ya. Contohnya ini. Ini bentuk berikut adalah bukan segi banyak. Sini ini tidak gandeng. Nah, mungkin gitu. Ini malah lingkaran ya. Kemudian tugasnya ini, kerjakan sendiri-sendiri aja, nggak usah kelompok ini. Langsung jawabannya dengan ditulis dengan huruf tegak bersambung. Apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. Ya. Apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Apa itu segi banyak? Ya.
Nanti langsung ditulis langsung jawabannya ya. Kemudian segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Ya. Kemudian berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Ya. Nih ya, kamu tadi menemukan gambar pada pawai budaya yang termasuk segi banyak itu apa, kamu tuliskan di sini. Bukan segi banyak di sini ya. Langsung jawabannya saja. Yang kotak ini aja ya. Ya, yang kotak ini segi banyak dan ini aja, ini dan ini. Kemudian langsung masuk halaman 20. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Kamu melihat di sekitarnya anak-anak, di rumah atau di samping rumah, di depan rumah boleh. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan. Kamu tulis nanti mungkin ini ya. Nah ini ya benar. Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini segi banyak. Misalnya kamu tulis apa ya. Paling sedikit 3. Masing-masing minimal 3 itu paling sedikit 3. 5 boleh, 10 boleh ya. Yang segi banyak apa, yang bukan segi banyak apa. Kemudian tuliskan contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Misalnya pintu. Ya. Apa lainnya ya. Kamu tuliskan contohnya penggunaan segi banyak ya. Kemudian setelah itu masuk apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, manfaatnya apa ya? Terus apa yang akan terjadi jika segi banyak ya tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tidak ada itu apa yang akan terjadi ya? Ya, kemudian kita masuk ke halaman 21. Tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Ya. Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit dan lebih sedikit pula lebah yang mendapatkan manfaatnya ya. Kemudian setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut ya. Ya. Segi banyak misalnya ya, gambar segi banyak bukan gambar segi banyak. Nah, ini gambarnya segi banyak apa saja. Ya. Kemudian definisi segi banyak itu apa? Ciri-ciri segi banyak ya. Ini nanti bisa kamu gambar tapi nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian kita masuk ke halaman 22. Ya. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah.
Di antara tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain, keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tanggram, ya? Dari Tanggram, ya. Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia, ya. Nah, ini nggak usah ini ya. Ini Tanggram itu seperti kita kertas lipat itu loh ya. Gitu ya. Itu tidak usah dulu. Kita masuk ke halaman 23. Sekarang saatnya kamu buat Tanggram. Ini kamu nanti bisa berlatih di rumah ya. Ini nggak usah dikirim, nggak usah dipoto, nggak usah dikirim tugasnya. Ini anak-anak cukup belajar di rumah ya. Kamu misal ini lipat, terus dibuka kembali, bisa membentuk ya tadi berbentuk persegi dan lain sebagainya. Kemudian potong persegi menjadi 2 buah bagian. Ini ada contohnya. Nanti kamu bisa mencoba di rumah ya, nggak usah dikirim tapi ya. Pertiga, ambil satu segitiga, lipat dengan menjadi 2 bagian, potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil ini ya. Nanti kamu bisa mencoba di rumah ya. Kemudian ambil segitiga lainnya, ini ya. Ini kamu praktekkan nanti di rumah ya. Bisa kamu praktekkan di rumah ya. Misal ya. Nah, ini ada yang berkreasi. Buatlah satu bentuk rumah tarian keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari Tanggram. Mintalah pendapat temanmu, nggak usah minta pendapat temanmu. Keberagaman bisa melihat tarian daerah ini, nggak usah berkreasinya. Kamu bisa mencoba membuat Tanggram seperti tadi yang dilipat-lipat. Buat apa ini? Ada tari bunga jumpa dari Aceh ya. Bunga jumpa berarti bunga cempaka, itu tari bunga jumpa itu dari Aceh ya anak-anak. Kemudian ini gerakan tari nanti kamu bisa mencoba di rumah. Misal kamu bisa bergerak-gerak tangannya bagaimana, nanti kamu bisa mencoba di rumah ya tari bunga jumpa ya. Nanti kalau Pak Edo sewaktu-waktu minta untuk mengirim apa itu, kirimkan video anak-anak untuk menari, baru dikirimkan nanti ya tari bunga jumpa ya. Kemudian di sini yang ada, ayo berdiskusi ya. Pak Sami, Pak Ence, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam mainkan alat musik dari daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Ini Pak Sami dari Maluku, Pak Encap dari Sunda, Pak Made dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa ya. Kemudian ini juga dikerjakan anak-anak. Identifikasi keberagaman berikut. Asalnya Pak Sami dari mana? Bahasanya apa? Misalnya Pak Sami tadi dari mana? Pak Sami tadi dari Maluku. Bahasanya apa? Makanan khasnya apa? Alat musiknya apa? Pakaian daerahnya apa? Tariannya apa? Kebiasaannya apa ya? Ini dikotai ya. Nulisnya tetap dengan huruf tegak bersambung yang rajin Pak Edo ya. Mintanya anak-anak harus rajin ya. Kemudian siap menghadapi musim hujan ya. Musim hujan hampir tiba, warga desa Kampungan berdiskusi untuk melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan, mereka sepakat gak akan banjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada dalam selokan. Pak Made, Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga, ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka menghadapi musim hujan. Kita masuk ke halaman 30.
nanti halaman 30 anak-anak ini langsung jawabannya aja, nggak usah ditulis soalnya ya, cukup di bukunya nanti ditulis halaman 30. Misal ini apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan, berarti langsung jawabannya dengan ditulis dengan huruf tegak bersambung, tidak usah ditulis soalnya ya. Kemudian kita masuk ke bentar. Ya. Ini tidak usah. Tidak dulu ya anak-anak. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide keberagaman adat ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi ya. Ya. Ini Pak Edo, nanti ini juga dikerjakan ya. Ini ya. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tamu diskusikanlah nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Apakah di keberagaman sudah ada nilai-nilai tersebut? Ceritakan aja padamu. Ini nggak usah cerita tapi ditulis ya. Menceritakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ya. Nah, sampai sini ada yang bertanya anak-anak? Bisa mengangkat tangan. Ya. 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 Siapa yang ingin bertanya? Ya, Davanala. Ya. Saya Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Gimana? Nanti boleh dikirim nggak tugasnya? Tugasnya nggak usah dikirim dulu ya. Nanti lain waktu kalau sudah bisa masuk, nanti bukunya Pak Edu yang pinjam, nanti Pak Edu yang nilai ya. Ya. Bisa dimengerti? Silakan. Ya. Ada yang ditanya lagi? Bisa tanya dalam kolom chat juga bisa ya. Jika ya, Pak. Sebutkan nama. Ada yang tanya lagi? Saya Pak. Ya. Oh, namanya sebutkan. Jawabannya saja Pak. Ya, jawabannya Jadi saja. kerjakan. Ya, jawabannya saja langsung ditulis dengan huruf tegak bersambung ya atau Latin. Paham anak-anak? Paham Pak. Ya, ya. Ada yang tanyakan lagi? Anak-anak? Tidak? Tidak ada? Kita lambaikan tangan dulu semuanya. Coba kita lambaikan tangan. Lambaikan tangan anak-anak. Akan direkam. Ya. Anak-anak. Nah, lambaikan tangan dulu ya. Ya, anak-anak. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Kalau kita keluar pakai masker, kalau nggak penting ya cukup di rumah saja ya anak-anak. Ya, makan makanan yang bergizi. Ya. Siap? Ya Pak. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Sampai Ya, sini Pak. ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Pak, saya mau tanya Pak. Tidak. Ya, Pak, ya. saya mau tanya lagi. Jadi nanti tugasnya kalau misalnya saya lupa, nanti Pak itu bisa kirimin lagi nggak tugasnya? Yang ini. Nanti akan saya upload seperti biasa. Nanti bisa melihat anak-anak. Mana-mana yang dikerjakan. Oke. Ya, seperti biasanya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Yang lainnya ada yang tanyakan? Ridho. Ada tidak? Tidak ada ya? Nah, ya, sekian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Semuanya. Biar semua Ya, sehat. Pak. Biar cepat masuk Ya, kita. Pak. Jumpa dengan Pak Edo ya. Ya, akhirul Pak. kalam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.